Oke, hai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Anggia Murni Saleha dalam acara Q&A. Hari ini kebetulan kita kedatangan pemateri yang luar biasa spesial. Ya, Oke, perkenalkan, saya Dr. Rian Puspitasari. Saya salah satu dokter umum yang ada di Puskesmas Cicalengka DTP. Ya, oke, terima kasih Dokter Rian atas kehadirannya hari ini. Ya, mungkin dok, kita langsung saja ya. Kita hari ini akan membahas tentang sesuatu atau hal yang sedang booming di dunia, dok. Apa aja yang lagi booming? Apa tuh ya? Ya mungkin di telinga masyarakat ini udah nggak asing lagi, udah kedengar mungkin masyarakat, khususnya masyarakat di wilayah kerja kita di Cicalengka udah bosen ngedengarnya, dok, tentang COVID-19, dok. Ya, COVID-19 mungkin masyarakat udahlah COVID gitu ya. Kayaknya udah bosen banget ngedengar hal itu gitu ya. Tapi mungkin masih ada masyarakat yang mungkin atau mungkin anak-anak, apa sih itu COVID-19, dok, gitu ya. Mungkin bisa dijelaskan dulu, dok? Oke. Secara garis besar aja ya. Dan memang kan kita ini semuanya di dunia ini ya, kita memang lagi berjuang banget untuk melawan COVID-19. Betul. Nah, COVID-19 itu apa sih? COVID-19 itu merupakan salah satu penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 itu sendiri merupakan salah satu jenis coronavirus yang belum pernah diidentifikasi nih dalam tubuh manusia itu sendiri dia. Gitu. Ya, jadi mungkin perlu diketahui juga oleh masyarakat umum ya, dok ya, karena masih banyak masyarakatnya udah tahu ya, tetapi masih banyak masyarakat juga yang menyepelekan hal tersebut gitu, dok. Oh iya. Betul ya. Iya. Jadi khususnya di Indonesia sendiri COVID-19 ini sudah berlangsung hampir 1 tahun ya. Kita puskesmas, rumah sakit berjibaku mati-matian berjuang untuk agar masyarakat terbebas dari COVID-19. Betul ya. Nah, mungkin untuk keberlangsungan si COVID di sini kan banyak sekali masyarakat sekarang yang sudah terkonfirmasi COVID-19 ya. Angkanya terus naik ya, Betul. akhir-akhir ini ya. Naik terus. Di wilayah kerja Iya. Di wilayah kerja kita juga naik, bukan hanya di Bandung gitu ya. Cicalengka juga termasuk wilayah yang memang tercatat ada kasus terkonfirmasi. Nah, tetapi masyarakat itu masih banyak yang tidak paham gitu, dok. Jadi sebetulnya saat kita terkonfirmasi COVID-19, apa sih yang harus kita lakukan, dok? Oh gitu ya. Gini, kalau misalnya memang tiba-tiba nih kita dinyatakan, Anda terkonfirmasi positif COVID-19, gimana sih gitu kan? Mungkin masih ada yang bingung ya. Awalnya pasti kaget, tapi ingat, jangan panik. Pertama juga jangan panik, karena kalau udah panik semuanya ya udahlah berantakan gitu. Jangan panik, langsung hubungin ke puskesmas tempat wilayah kerja, tempat kita tinggal, puskesmas tempatnya, langsung hubungin, kabarin kalau misalkan kita memang positif COVID-19. Nah, nanti dari pihak puskesmas pasti dia akan melakukan penyelidikan epidemiologi. Nah, dicari nih kontak eratnya di mana, gitu kan ya, termasuk yang tinggal serumah biasanya. Nah, nanti yang kontak erat itu akan diswab juga sama pihak puskesmas. Nah, selama menunggu hasil swab yang belum ketahuan nih dia positif atau tidaknya kan, tapi masih menunggu hasil kan ya. Nah, itu tetap isolasi mandiri sampai terbukti keluar hasil itu teh negatif gitu. Jadi memang belum bisa keluar sampai hasilnya keluar juga ya, dok. Jadi kita jaga-jaga kita tetap di rumah. Betul. Dan kan soalnya kan gini, kita kan di rumah kita tuh ada yang memang positif nih, kan berarti kan kita beresiko. Kita yang tinggal serumah nih beresiko. Ya, sampai nanti hasilnya terbukti memang negatif gitu. Untuk isolasi mandirinya, dok, isolasi mandiri pasien yang sudah terkonfirmasi nih ya, dok, positif, apakah bisa di rumah saja atau memang harus dilarikan ke rumah sakit atau ke tempat-tempat isolasi yang sudah disediakan oleh pemerintah? Oke, gini, nanti dilihat lagi orang yang memang sudah terkonfirmasi positif COVID-19, nanti sama dokternya dilihat. Dia tuh termasuk yang bergejala ringan, sedang atau berat, ya kan? Kalau misalnya memang tidak bergejala, orang tersebut berhak memilih dia mau isolasi mandiri di rumah atau di fasilitas kesehatan yang memang kita tentukan, gitu kan ya. Nah, kalau misalnya memang dia merasa
Dok, di rumah saya ada orang tua atau misalnya ada yang dengan penyakit komorbid. Nah, saya mau di fasilitas kesehatan itu juga aja, enggak. Nanti kita yang akan bantu cari gitu ya fasilitas kesehatannya yang mana yang masih ada ruang kosongnya dan bisa menerima untuk isolasi mandiri. Gitu. Jadi masyarakat yang sudah terkonfirmasi positif COVID-19 nggak perlu khawatir ya dok ya, karena akan difasilitasi juga ya. Ya, kita bantu juga ya. Jadi kan ya kalau misalnya memang dia mampu untuk isolasi mandiri di rumah, memang nggak silahkan. Tapi benar-benar isolasi mandiri gitu ya. Bukan berarti nanti keluar rumah kan nanti isolasi mandiri ya diem di rumah gitu kan. Itu untuk pasien atau masyarakat yang sudah terkonfirmasi positif COVID-19 ya dok ya. Nah kalau untuk masyarakatnya sendiri dok, misalkan ya tetangga saya terkonfirmasi positif COVID-19, apa yang harus saya lakukan untuk mencegah, atau misalkan apa sih sikap saya harus seperti apa untuk menghadapi hal tersebut? Oke, gini, kalau misalnya tetangga kita nih tahu nih, tetangga kita ada yang positif, jangan dikucilin, kasihan. Dia aja udah pusing ya dengan kaget kan dengan saya positif. Nah, kita dengan jadi pihak tetangganya jangan malah mengucilkan gitu ya. Kita support mereka. Ayo bisa, COVID-19 ini bisa gitu ya. Apalagi dengan tanpa gejala gitu ya. Nah, kita support, kita bantu dia dengan caranya gimana? Kita bantu untuk kebutuhan misalnya selama dia isolasi mandiri kan. Yang namanya isolasi mandiri dia tidak boleh keluar rumah. Ya kan? Nah, bagaimana untuk kebutuhan makannya, untuk kebutuhan hariannya? Nah, daripada dia keluar rumah kan lebih baik kita tetangganya yang ngebantuin. Ya kan? Jadi gini, bisa melalui WA, telepon, SMS kan sekarang udah canggih lah ya. Tinggal tanya, Pak, Bu, kira-kira untuk kebutuhan di rumah ada nggak nih? Pak, Bu, buat masak nasi ada nggak? Gitu ya. Ya karena dok, nggak sedikit juga masyarakat yang memang setelah tahu kondisi tetangganya terkena COVID-19, banyak yang mengucilkan malah bahkan sampai menyebarkan gosip-gosip yang nggak betul gitu. Nah itu jangan, sedih banget. Maksudnya ya kita harus saling support, ya kan, kita harus support tetangga kita itu ya. Gimana caranya dia tuh biar dia bisa sehat, dan juga memang kan untuk kita juga ketika kita mensupport dia berarti isolasi mandirinya secara optimal. Dia nggak keluar rumah sehingga dia tidak beresiko menularkan ke yang lain, ya kan? Oke. Berarti untuk masyarakat baik yang telah terkonfirmasi positif COVID-19 ataupun masyarakat yang ada di sekitar masyarakat yang terkonfirmasi COVID-19, nggak perlu khawatir ya dok ya? Nggak perlu. Tapi tadi ya saya tambahkan tadi bagi yang sudah terkonfirmasi positif COVID-19 itu selain dia juga memang isolasi mandiri di rumah, caranya gini dia. Jadi di rumah sebaiknya dia kamarnya tersendiri, nggak gabung dengan keluarga yang lain. Nah, ketika dia keluar rumah, dia mau ketemu dengan keluarga yang lain, kan keluarga yang lain belum tahu nih hasilnya apa. Dia tetap pakai masker, protokol kesehatan lah, jaga jarak tetap sama keluarganya, pakai masker, rajin cuci tangan, gitu ya. Nah, terus jangan lupa cek suhu sehari 2 kali. Jadi harus rutin ya dok ya? Rutin, sehari 2 kali, pagi dan malam. Nah, ketika suhunya lebih dari 38 derajat, langsung hubungi puskesmas. Karena pasti nanti dari pihak puskesmas ada dokternya atau timnya yang memang akan memantau. Nah, pemantauan ini kan sekarang melalui telemedicine dulu ya. Nah, jadi nanti dipantau sama dokternya dengan timnya bagaimana keadaan sekarang. Nah, kalau ada lebih dari 38 derajat, langsung hubungi. Atau misalnya ada gejalanya misalnya, dok kok saya nggak bisa mencium, dok kok saya hilang, harus cepat lapor berarti ya dok? Lapor aja. Jadi ada keluhan apapun ya lapor aja gitu ya. Insya Allah tim kita bergerak cepat. Oke dok, sebelum kita ke materi inti atau materi akhir ya. Tentang masker nih dok, tadi kan sempat disinggung dulu tentang masker. Jangankan yang tidak terkonfirmasi positif COVID-19 ya, yang terkonfirmasi saja tentang penggunaan masker di rumah. Jadi saat dia misalkan isolasi mandiri di rumah ya dok ya, dia menganggap bahwa ya udah sih udah sama keluarga ini gitu, maskernya nggak perlu dipakai, nanti aja keluar rumah kalau dipakainya gitu loh. Nah, jadi menurut dokter sendiri pentingnya masker baik yang untuk sudah terkonfirmasi COVID-19
atau yang belum itu seperti apa? Jelas itu penting banget ya. Jadi untuk ini kan kita bicara dia tuh konfirmasi, Betul. kasus konfirmasi. Kalau kasus konfirmasi mau dia keluar rumah ataupun tidak keluar rumah, ya dia harus di masker. Kecuali misalnya di dalam serumah itu memang semuanya kasus konfirmasi, ya mangga aman aja berarti ya, dong. aja. Tapi kalau misalnya yang kasus konfirmasi ini cuma si anaknya, ayah ibunya enggak kan? Iya. Nah itu tetap harus pakai masker ketemunya, walaupun serumah gitu ya. Apalagi keluar rumah itu mah wajib banget kan, itu mah wajib di masker lah kalau keluar rumah. Tapi cara pakai maskernya dia harus benar. Maskernya yang gimana nih dok? Yang nggak boleh dan yang boleh yang dipakai. Yang scuba, bahan scuba itu udah nggak boleh. Scuba tuh yang kayak gimana dok? Kadang kita scuba tuh masyarakatnya masih belum tahu gitu scuba tuh yang kayak gimana. Yang itu loh, kalau misalnya bahannya tuh tipis, gini-gini tuh melar gitu loh ya. Apa tuh namanya? Oke. Yang kayak Korea gitu ya? Nah, iya kayak Korea yang suka dipakai Lee Min Ho. Nah itu nggak ini ya? Itu sudah tidak direkomendasikan, ya itu tidak direkomendasikan. Terus yang suka yang dipakai buat yang naik motor tuh buff ya? Buff ya. Buff itu pun juga tidak. Jadi minimal masker kain. Jadi minimal masker kain. Penggunaan masker kain tersebut bisa digunakan berapa jam dok? 4 jam. 4 jam. Jadi harus diganti ya? Harus diganti. Dan gini loh, ketika kita udah pakai masker nih, keluar rumah gitu kan. Keluar rumah pakai masker. Maskernya jangan digeletakin masuk rumah, geletak di meja. Iya. Ya enggak lah. Langsung Masuk tempat cuci gitu ya, di wadah tutup gitu ya, nanti bisa dicuci. Nah, jadi jangan dipakai, maksudnya ditaruh terus dipakai lagi. Kita udah nggak tahu depan belakangnya mana. Karena saya sering Betul, ya, betul. datang pasien ya, lagi periksa pasien, Ari bapak itu batuk berdarah, kok di maskernya ada merah-merah, ternyata lipstik istrinya. Ternyata namanya join masker. Nah terus yang lebih lucu kan itu kan kalau lipstik kan di dalam ya, Ini luar. berarti dia menggunakan sisi luar. Iya, betul. Jadi Nah itu kemungkinan untuk terpapar virus tuh besar banget ya dok? ya besar lah. Nah makanya terus ingat kalau di luar teh maskernya nggak naik turun gitu, jadi tetap tertutup, menutup batang hidung. Kalau misalnya gini kan saya pernah lihatnya turun-turun misalnya gitu ya, dadok longgar turun-turun, di plester aja gitu kan, jadi dia nggak turun-turun, jadi nggak naik turun. Jadi kita ya kalau di luar rumah jangan naik turun lah maskernya gitu kan. Nah gitu. Oke dok, mungkin untuk masker ya dok, Ya. cukup ya. Untuk yang terkonfirmasi mungkin tadi sudah sangat jelas ya. Jadi untuk masyarakat yang telah terkonfirmasi COVID-19 nggak perlu khawatir ya dok ya, nggak perlu cemas karena akan ada tim dari puskesmas wilayah kerja masing-masing, bapak ibu, adik-adik semua yang setelah terkonfirmasi yang akan nantinya memantau ya dok ya. Mantap. Terus untuk masyarakat yang mungkin di wilayahnya ada yang terkonfirmasi COVID-19 tidak harus mengucilkan ya dok ya. Jangan didukung. Betul ya. Ya mungkin untuk hari ini tentang konfirmasi COVID-19 sekian ya dok ya. Tapi sebelumnya saya pengen ada pesan dari dokter supaya bagaimana caranya supaya masyarakat dapat mencegah COVID-19. Oke. Seperti yang udah sering dibahas dimanapun gitu kan ya, ingat 3M-nya. 3M-nya menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Ingat 3M-nya aja, minimal itu 3M. Minimal itu 3 hal yang harus dilakukan oleh Ya, masyarakat ya, ya. ya. Ya 3M, bukan menguras dan mengubur ya. Beda lagi. Karena banyak dok 3M bu, kadang ditanya ibu-ibu tahu 3M plus gitu ya dok, ternyata menguras gitu ya dok. Karena itu udah kasusnya iya, lebih sering kasusnya dulu ya. berbeda, itu ke demam berdarah gitu ya dok. Tetapi ini kita harus melaksanakan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan ya. Mungkin untuk hari ini kita cukupkan sekian ya dok ya. Untuk bapak ibu masyarakat yang ada di wilayah kerja kita ataupun bapak ibu yang menonton video ini ingin bertanya terkait COVID-19 atau berbagai macam masalah kesehatan lainnya, bapak ibu dapat memberikan komentar di bawah ini atau dapat mengisi pertanyaan di Google Form ya. Terima kasih dokter Ian untuk hari ini. Mungkin kita akan bertemu lagi di lain kesempatan dengan materi yang berbeda ya dok ya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami petugas Puskesmas Cicalengka DTP mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.